mereka selalu ngompor-ngomporin hal baiknya, seolah-olah udah pasti terjadi. Mereka, para oknum tertawa, menikmati duit dari kami yang meronta-ronta ya. Ya. Gimana cara menghindari oknum ini? Selamat datang semuanya di Trader Century. Kembali lagi bersama gua Rangga Aksana Dan aku Nova Rehan. Dimana kali ini Bro Ray, kita akan ngebahas tentang oknum. Oke. Sudah waktunya kita bahas biar mereka yang nonton kita saat ini bisa menghindari yang belum kena. Ya. Kalau mereka sudah kena pun bisa mengobati. Nah, Gitu loh. Ini tujuannya dulu. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas 3 pertanyaan. oke. Yang pertama, oknum di sarana keuangan seperti forex, kripto, dan semacamnya. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Dan yang ketiga, gimana cara untuk menghindarinya? Oke, preventifnya ya. Iya, benar Oke. sekali. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Oknum di sarana keuangan seperti forex, saham, dan juga kripto. Menurut lu sendiri dan Trader Century ini sebenarnya apa sih pembedanya sama instrumen lainnya? Oke. Itu dulu. Jadi untuk yang oknum trader sendiri ini bisa dibilang banyak ya. Asal kita bisa melihat nih gimana ciri-cirinya, seluk-beluknya dari pelaku oknum ini sendiri, mencari keuntungan yang berlebih bisa dibilang. Dan karena mencari yang berlebih ini bisa saja merugikan orang dengan cara apapun itu diterabas sama orang-orang. Berarti nggak harus di instrumen keuangan dong. Iya. Semuanya ada. Semuanya ada. Dan itu karena pure dia greedy. Gimana caranya gua untung? Walaupun ada korban, ini gua untung dulu. Nah, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di instrumen keuangan kan, ini kan perputaran uang yang sangat banyak sekali. Ya, besar sekali kalau di instrumen keuangan ini. Entah saham, entah forex, entah kripto gitu. Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini kan juga ada racamanta gitu. Ya. Yang mana sebenarnya oknum ini kan bisa dibilang oknum kalau menjerumuskan sebenarnya. Nah, Apapun instrumennya, entah di bisnis retail, kayak contoh kemarin kan ada yang mafia minyak ya. ya. Jadi apapun temanya itu harusnya juga ada oknumnya ya, karena itu memang sifat manusianya. Memang manusianya, bukan instrumennya yang salah. Benar. Jadi kalau misalkan gua ngisi bensin ya, bukan orang yang ngejual bensin ini yang salah kalau misalkan tiba-tiba dalamnya dicampur. Oh ternyata dari pusat gitu. Ya. Kan sama kayak gitu. Jadi bukan bukan bahan bakarnya yang salah. Benar. Kalau misalkan di saham nih, bukan sistem sahamnya yang salah atau sistem forexnya. Kalau misalkan kita di forex ya yang salah, tapi oknumnya. Iya. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan kedua, karena memang ya sebenarnya sama aja kan, di bisnis retail atau di instrumen keuangan ini selalu ada oknum. Benar. Ciri-cirinya gimana? Jadi gini, kalau ciri-ciri dari oknum khususnya di instrumen keuangan ya, itu mungkin Bro Rangga ini pernah dengar IB. Yes. IB atau introduce broker ya. Itu sebenarnya kan bisa dibilang pekerjaan yang sama sebenarnya, sama affiliate kan. Ya. Yang mana dia menjualkan produk. Kalau di forex atau di instrumen keuangan IB itu kan dia mengenalkan broker kan, Sebagai afiliator lah. afiliator lah gitu kan. Yang mana keuntungannya dari hasil transaksi nasabah, bukan dari untung atau ruginya nasabah, kan seharusnya seperti itu. Ya. Cuman yang bikin nama IB khususnya di Indonesia ini jelek ya, itu karena oknum ini tadi. Maksudnya gimana? Jadi mentor-mentor, berkedok mentor ini dia nyari komisi sebesar-besarnya dengan cara apa? Dengan cara tidak mengajarkan nasabah untuk mengatur manajemen resikonya. Jadi cuma sekedar buka transaksi, kita nggak tahu resikonya berapa. Pokok semisal kita uangnya sudah habis atau tinggal dikit, mau margin call,
kita disuruh deposit lagi. Yang penting kita bisa buka posisi terus-terusan. Kemudian ada juga yang contoh kemarin nih rame, DS sama IKA. Nah, itu kan dia yang murah banget. Nah, itu kan dia menjualkan sesuatu yang ilegal sebenarnya. Oke. Jadi itu pun memang forex ini kan seharusnya kita sudah tahu batas resiko kita di mana, dan kita pun kalau di forex kita transaksi based by prediksi harga ke depan seperti apa. Maksudnya gimana? Dari misal nih aku punya uang 1.000, aku prediksi ketika dengan aku menukarkan uangku ke bentuk USD, ketika di satu USD sekarang 10.000 misalkan, ternyata ke depan jadi 15.000, aku dapat spare keuntungan dari situ. Sedangkan kalau yang dijual sama kedua orang ini itu kan binary, yang mana bisa dibilang ya judi, karena kita nggak tahu, kita hanya based by waktu di situ, kita nggak ada prediksi. Ya kita sekarang mau prediksi harga tenggat waktu gimana? Ada juga dia ngasih sinyal, tapi dia nggak ngasih nih batas kerugiannya di mana. Pokok ngomongnya buy, dia bakal naik, ngomongnya sell, dia udah bakal turun. Jadi kita nggak tahu nih batas risiko kita di mana. Itu yang benar-benar harus dihindari. Kenapa? Namanya kita bisnis, kita harus tahu resiko kan. Dari awal kita udah nge-planning, oh maksimal resikoku di berapa, kan harusnya gitu. Nggak mungkin kita transaksi atau kita mulai bisnis kita nggak tahu resiko. Pasti karena setiap bisnis ada resikonya. Kalau dari Bro Rangga sendiri gimana menurut Bro Rangga selama ini ngelihat mungkin berbagai macam informasi soal dari oknum ini? Soalnya gue dulu itu salah satu korban DS sama IKA. Waduh, tambah. Jadi gue udah sedikit hafal perjalanan customernya mereka ini gimana, gitu kan. Jadi menurut gue oknum ini adalah mereka ngajarin, risk management ngajarin. Ya. Perbedaannya adalah dengan mereka yang pure mengajarkan adalah mereka menjerumuskan, ya kan? Ya. Mereka menjerumuskan. Mereka ada yang ngajarin, ada yang memang di loss gitu aja. Ya. Mereka selalu ngompor-ngomporin hal baiknya, seolah-olah udah pasti terjadi. Iya. Gitu kan? Namanya manusia, ngelihat baiknya dulu dong. Kan cuman sedikit orang yang ngelihat atau menilai sisi buruknya. Benar. Pasti mereka itu mikirnya, oh I am the chosen one. Ya. Ika aja bisa, gitu kan? Beli Tesla dari Tokped, masa aku nggak bisa? Dia masih muda misalkan. Jangan-jangan ini takdirku, kan gitu. Ya. Sedangkan mereka para oknum tertawa menikmati duit dari kami yang meronta-ronta Ya. gitu loh. Karena memang para oknum ini incarannya adalah duit kami. Tapi menurut gue juga enggak, afiliator itu nggak salah. Benar. Gitu loh. Kan memperkenalkan produk. Yang salah adalah mengenalkan produk ilegal misalkan, atau memanfaatkan sistem affiliate ini tadi dengan menjerumuskan. Iya. Yaitu seperti yang lu contohin tadi ya, gue ikut elu, ya kan, link affiliate yang lu punya, terus lu suruh full margin misalkan. Nah, itu udah 80%. Nah, cari komisi doang kan gitu. Komisi doang udah 80% nih, suruh masih floating loss, lu tetap suruh tahan. Misal begitu, itu kan aneh jadinya. Ya, itu kan jadi manajemen risikonya di mana dari situ. Nah, dia nggak ada patokan. Kalau ada patokan harusnya ngasih SL juga dong. Ya, Ya kan? ketika memang dianalisa, ya namanya analisa, nggak ada yang 100% probabilitas. Setiap analisa itu pasti ada kondisi di mana ya nggak sesuai sama analisanya. Jadi kita harus tahu ketika nggak sesuai sama analisa, resiko kita di mana. Nah, setidaknya pun keluar dari analisa itu pun tetap sesuai dari analisa. Maksudnya kan harusnya ngerti resikonya seberapa. Drawdown-nya bisa nyebabin penurunan sampai berapa. Kenapa nggak dikasih tahu? Nah, Itu dia. Kenapa nggak diajarin begitu? Itu bedanya oknum sama mereka yang benar-benar mengajarkan. Pun orang yang sudah berpengalaman sebagai trader ya, puluhan tahun, itu tetap loss, tetap ada loss. Itu sudah bagian dari transaksi. yang terpenting kita tutup bukunya, Tetap profit. profit. Karena kita kan trading untuk cari duit kan. Benar. Untuk multiply uang kan. Benar. Ya namanya bisnis kan pasti ada untung rugi, ada kalanya dia untung, ada kalanya rugi. Sama kayak kita di pasar. Ada misal nih waktu mau lebaran harga-harga naik, setelah lebaran ternyata harga balik turun. Nah pedagang-pedagang ini kan pasti berdampak juga. Jadi pasti ada kalanya naik turun gitu loh.
Nah, Itu bisnis yang sebenarnya beda. Kalau karyawan kan ya memang tiap bulannya udah pasti gitu kan. tapi mereka ini pasti bingung bro ya. Untuk teman-teman yang masih baru belajar juga, kalau rugi kenapa dijalanin? Iya. Sebenarnya jawabannya itu simple ya, karena banyak untungnya. Nah, yang penting apa ya itu tadi, tutup bukunya entah per triwulannya, entah per tahunnya. Bener. Penting tutup bukunya biru. Yang paling penting itu. Kalau misalkan lebih banyak ruginya nggak dijalanin, Benar. gitu loh. Simple. Dan itu semua kita bisa tahu ketika di awal, bukan ketika terlanjur berenang baru tahu, wih ini lautan beracun ternyata. Nah, Jadi kalau misalkan perbedaannya seperti itu ya kira-kira ya, mereka oknum ini bakal menjerumuskan apapun caranya, entah dari thumbnail YouTube ya. $1 jadi $1 juta misalkan, Nah. dan banyak sekali contohnya di YouTube ini. Dan catatannya itu kayak gini, bukan berarti ketika teman-teman ngerasa nggak cocok atau teman-teman ternyata rugi di suatu bisnis, bukan berarti bisnisnya yang jelek. Mungkin kita yang belum terlalu memahami sistematika dari bisnis itu gitu kan. Mungkin contoh nih, penjual beras banyak nih. Mungkin di desa-desa banyak nih penjual beras yang punya slab sendiri dan lain-lain. Tapi yang berhasil mungkin berapa persennya, yang lainnya mungkin gagal. Bukan berarti bisnis berasnya ini jelek, tapi mungkin kapabilitas orang-orangnya yang kurang mampu untuk mengelola bisnisnya. Cara berjalannya. Nah, sama kayak di forex pun, bukan berarti forexnya buruk. Karena masalahnya yang tak lihat ini kayak gini. Ketika dia rugi banyak di forex, dia menganggap forex ini scam, dia menganggap forex ini nggak bakal untung. Padahal ya balik lagi, manajemen resikonya, knowledge soal forexnya yang mungkin kurang, atau mungkin memang dia nggak cocok karena secara emosional dia kurang bisa mengontrol untuk di instrumen keuangan ini. Itu masuk akal ya. Itu kenapa berdasarkan data 99% itu gagal. Nah, Nggak cuma trader ya, nggak cuma trader, bisnis apapun juga, gitu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang ketiga. Gimana cara menghindari oknum ini? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat amat simpel ya bro ya. jadi cara menghindari khususnya untuk di instrumen keuangan ini ya, kalau teman-teman mau nyari mentor harus ngeliat dulu gimana mentor ini mengajarkan soal keuntungan kerugiannya. Dia lebih banyak menggembor-gemborkan keuntungan atau dia lebih nge-attention soal resiko. Kenapa? Karena justru semakin besar resikonya, sebenarnya memang secara profit bisa lebih besar, cuman cocok nggak buat teman-teman. Dan dari awal itu sudah dikasih tahu, kita di instrumen keuangan ada potensi kerugian. Gimana caranya kita mengurangi kerugian, potensi kerugiannya? Mungkin dengan cara mengurangi resiko melalui lot, kemudian dari kita pasang SL kayak gitu. Dan kalau kita ikut mentor pun, kita harus ngelihat apa yang dia ajarkan dengan yang dia praktekkan itu sesuai apa enggak. Karena pastinya kalau kita ikut mentor, pasti kan dia juga learning by doing kan. Maksudnya dia juga praktek di situ. Otomatis kita lihat apa yang diajarkan sesuai enggak. Misalkan yang diajarkan support resisten, ketika dia trading juga menggunakan support resisten atau enggak. Misalkan yang diajarin Fibonacci, dia juga praktek Fibonacci atau enggak. Misalkan seperti itu. Itu sebenarnya yang paling mudah. Misalkan di saham, dia ngajari cara baca keuangan itu kayak gini, ngelihat dari keuntungan per kuartalnya, ngelihat dari siapa pemiliknya, lini bisnisnya seperti apa. Tapi ternyata waktu praktek dia nggak perlu ngelihat keuangan itu, berita keuangannya, cukup ngelihat teknikal, bisa sama aja. Berarti kan nggak sesuai sama yang diajarkan. Dia ngajarin sesuatu yang nggak dijalanin. Nah, itu apa ya? Kalau bisa dipertanyakan, Nah, gitu. belum pasti, tapi Belum pasti. ditanya, kenapa kok nggak ngejalanin apa yang kamu ajarin? Kita sebagai orang yang mau nyari ilmunya bisa lebih kritis. Ini sarannya untuk menghindari itu tadi ya. Kita bisa lebih kritis. Kita udah tahu kira-kira apa aja nih ciri-cirinya oknum. Nah, ketika kita merasa ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama pemikiran kita tanyain, kita kritisi nggak masalah. Kalau dia bisa menjawab dan kalian merasa oh yang dijawab make sense, kalian bisa ikut silahkan. Tapi kalau kalian udah ngerasa nggak cocok, ya silahkan untuk cari yang lain kayak gitu. Karena sekali lagi bukan instrumennya yang bermasalah, tapi orang yang mengajarkan atau orang yang
menyebarluaskan itu yang bermasalah. Dan kalau kita sendiri sudah dapat ilmu yang benar, ternyata kita nggak cocok menjalankan, ya nggak masalah juga. Kita bisa cari lini bisnis yang lain gitu. Ya, jadi belum tentu kalau nggak cocok ini jelek, ya kan? Atau wah rusak nih sistemnya. Ya. Ya kita aja yang mungkin belum bisa menjalankannya. Benar. Jadi ya udah tinggal dihindari. Tapi kalau untuk menghindari oknum ini sebenarnya daripada bingung-bingung ya, lebih simpel lagi nih. Coba jadi sudut pandangnya si mentor. Apa yang dia incer di kalian semua, gitu kan? Misal jualan kelas, ya sudah, berarti dapat dari jualan kelas, gitu kan? Tapi kalau semuanya aman, free, gitu kan? Seperti si Ika sama si DS itu free semua loh, by the way, ya kan? Gua ikut free, harus ikut IB-nya dulu, ya kan? Dan gue juga ngerti saat itu dapetnya dari mana ya. Itu dia, kemungkinan yang diincar itu uang yang lu punya. Jadi at least lu bisa mikir secara kritis ya. Sekarang kan ada ChatGPT juga ya. Bisa buat teman bertanya itu dulu. Atau paling gampang ya, lu masuk ke Discord kita, ke Discord kami, tanya. Nggak perlu sebut nama, tanya aja. Sekarang gue sedang nemuin mentor yang begini, dan sistemnya begini, ini aman nggak bang? Kita akan selalu kasih sudut pandang. Kita bisa jawab. Karena ya wajar aja memang IB mencari komisi, tapi dengan cara yang seperti apa? Nah, afiliatornya nggak salah, memasarkan sesuatu yang ilegal itu masalah. Yang pertama. Yang kedua, nggak ngejelasin resikonya, full margin, nggak kaya, itu pikiran bodoh dari mana itu? Ya kan? Nggak semua orang, makanya 99% itu gagal, ya kan? Lalu yang paling penting ini adalah yang ketiga, selalu manas-manasin hal yang baik, terlalu baik malahan, ya kan? Contoh aja $1 jadi $100.000 dalam 1 bulan. Mungkin ada orang yang bisa, mungkin ya. Tapi berapa persen dari seluruh orang? Semuanya. Mereka bikin konten seolah bisa dilakukan dengan banyak sekali orang. Walaupun udah ngasih misalkan disclaimer, apapun itu dah untuk mengamankan dia sendiri. Tapi kan efeknya. Jadi teman-teman harus lebih peka ya, seenggaknya itu kritis. Karena oknum ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Mukanya baik-baik, kadang bergaji juga. Jadi teman-teman harus lebih peka gitu. Kritis aja udah cukup kan bro? Cukup. Jadi kira-kira seperti itu untuk video kita kali ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, si oknum, apakah ini oknum dan lain sebagainya, bisa langsung masuk ke Discord kami. Di sana ada banyak sekali trader bro ya. Jadi yang jauh nggak hanya kami. Jadi kira-kira seperti itu video kita kali ini. Kurang nggak kesana. Aku Novarehan. Let's grow together and see you at the next time.